Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Pusat Aswaja An-Nahdiyah Unisnu Jepara. Hari ini kita akan membincang topik yang sangat menarik, yakni tentang UMKM Nahdien. Kita tahu bersama bahwa UMKM menyumbang perekonomian yang juga cukup besar untuk Indonesia dan juga Jepara. Nah, hari ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih NU dalam memandang UMKM, sudah bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, beliau Bapak Ali Sofwan. Iya, Mbak Ella. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Ella. Sehat. Alhamdulillah. Pak, hari ini kita akan berbincang tentang topik yang cukup menarik, yakni tentang UMKM Nahdien. Mungkin saya akan menanyakan hal yang paling dasar terlebih dahulu ya, Pak. Di tengah maraknya UMKM yang saat ini sedang bersebaran ya, Pak, ada bidang makanan, minuman, fashion, dan lain sebagainya. Kira-kira tantangan dalam pengembangan UMKM Nahdien itu seperti apa, Pak, untuk sekarang? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Ella. Berkaitan dengan tantangan UMKM yang semakin merebak di sekitar kita, khususnya dikelola oleh warga Nahdien, memang ada beberapa tantangan yang cukup mendasar. Yang pertama adalah masih manajemen keluarga. Jadi mayoritas UMKM yang ada di sekitar kita itu masih dikelola secara kekeluargaan. Yang kedua adalah mayoritas mereka akan bilang kendala apa yang dihadapi, modal, Pak, gitu. Nah, biasanya kan modal. Namun demikian, saya sering menyampaikan kepada beliau-beliau pengusaha, semisal hari Senin kemarin tanggal 26 September dengan ibu-ibu pengusaha UMKM di Desa Bulak Baru, ada yang usaha di tepi pantai, kemudian ada yang usaha gerobak itu, ada angkringan dan sebagainya. Saya sampaikan ke beliau, berapapun modal yang kita miliki, usaha apapun itu pasti ada pangsa pasarnya, tinggal bagaimana kita mengelola. Jadi modal itu juga suatu tantangan, tapi satu sisi juga memberikan kita jangan sampai berkecil hati. Semuanya itu pasti ada ada tantangan, ada peluangnya, tinggal bagaimana mensikapi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hampir mayoritas juga sebagian besar UMKM di sekitar kita itu usaha gitu saja, tidak ada pencatatan. Kalau secara profesional belum ada pencatatan keuangan. Uang modal untuk usaha itu ya memang uang keluarga, belum dipisah gitu. Jadi ya begitu dapat ya habis. Maka dalam pertemuan UMKM itu muncul pertanyaan, Pak, saya itu usaha sudah sekian lama, kelihatannya kok nggak berkembang ya gitu. Kelihatannya nggak berkembang gitu aja, tak tambahin modal berapapun ya habis. Usaha saya seperti ini terus. Nah, ini tantangan yang keempat. Apa itu? Belum ada target yang jelas. Apa yang mau dicapai dalam kurun waktu, misalkan 1 tahun, kurun waktu 1 bulan dan sebagainya, itu harus ada targetnya jelas. Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama tadi adalah permodalan, yang kedua pengelolaan masih manajemen keluarga, kemudian yang ketiga mereka pencatatannya itu ya masih banyak yang tidak dicatat. Yang keempat adalah tadi mereka belum punya rencana. Oh, yang penting jalan. Maka kesan yang ada adalah usaha atau bisnis yang mereka kelola itu seolah-olah tidak ada perkembangan, kecuali dengan bahasa sederhana, oh saya ingin tahun ini atau 1 bulan omset saya 100 juta. Nah, tinggal dicatat per bulan berapa per hari, nanti akan kelihatan. Berarti targetnya jelas. Berarti kan oh ini tercapai, ini belum, kan ukurannya jelas. Ini yang kemarin yang muncul pada saat kita ketemu dengan ibu-ibu pengusaha yang ada di Desa Bulak Baru. Kebetulan kita dari Unisnu menjadi narasumber di sana. Itu Mbak Ella.
tadi kita sudah membahas tentang tantangan ya Pak, ada manajemen yang masih keluarga, kemudian pencatatan keuangan yang juga belum dipisahkan nih antara bisnis dan juga kebutuhan sehari-hari. Nah selanjutnya Pak, di sela-sela tantangan itu tentu ada peluang-peluang baru yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM Nahdien. Kira-kira peluang yang bisa apa ya Pak, yang bisa dibaca kemudian dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM Nahdien ini seperti apa? Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik Mbak Ella. Pertanyaan mudah tapi jawabnya yang sulit. Kita pakai gambaran sederhana aja. Di sekitar kita, di Jepara, taruhlah misalkan tadi sebut apa UMKM bidang apa Mbak? Makanan, minuman. Sekarang kan banyak sekali ya. Iya, Pak, banyak sekali. Yang bisa kita lihat peluangnya adalah pangsa pasar. Ya coba Mbak Ella lihat sendiri setiap hari. Berapa banyak orang yang jualan angkringan, minuman. Di Jepara itu apa ada? Apa namanya? Usaha yang tidak laku. Semuanya pasti laku pasti dan rame dan mesti habis. Nah, itu salah satu peluang yang ada. Lah untuk usaha-usaha yang lain ya bisa kita gunakan pakai bukan hanya jual barang di tempat tapi juga memanfaatkan sekarang yang ada apa? Online. Nah, online itu kita bisa mencakup pasar yang lebih besar, lebih luas, bukan hanya di sekitar Jepara. Itu Mbak Ella. Jadi pangsa pasar yang ada itu banyak sekali. Sekarang kita lihat di sekitar kita banyak ya apa teh, ya kan? Teh dengan aneka nama. Dulu teh kota, kemudian terpaksa nyebut merek ya. Terpaksa nyebut merek. Ada lagi teh apa? Teh desa. Teh desa. Ada desa, teh Solo. Nah, saya sering tanya dengan mahasiswa, sekarang yang tren lagi apa? Seblak Pak katanya. Nah bener kan? Iya, seblak. Seblak itu mungkin merebaknya itu juga usaha-usaha mungkin yang apa namanya butuh modal yang lumayan besar ya. Iya. Nah, tapi juga kita lihat sekarang di sekitar kita, di kota, di daerah-daerah ada yang namanya jualan pakai sepeda motor itu, kopi keliling itu kan juga banyak. Itu modalnya relatif lebih kecil, nggak terlalu besar. Tapi hasilnya mungkin lumayan ya kan? Mungkin kan? Nah, jadi kembali lagi ke awal saya sampaikan tentang tantangan modal, ya contohnya itu. Jadi waktu kita memilih usaha ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Berapa modal yang mau ya kita punya. Lah itu usaha yang kita pilih. Karena apa? Pangsa pasar yang ada di sekitar kita itu besar. Itu Mbak Ella. Jadi teman-teman UMKM ini bisa memanfaatkan pangsa pasar yang betul besar ya. Betul. Ya, ini Pak bicara tentang UMKM Nahdien Pak. Kira-kira bentuk dukungan dari organisasi NU untuk kemudian mengembangkan UMKM yang ada di Jepara ini seperti apa? Baik. Tentang dukungan NU secara kelembagaan, di Jepara itu ada yang namanya Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, LPNU. Nah, LPNU ini di Jepara sudah beberapa kali memberikan pelatihan kepada UMKM yang ada di Jepara, warga Nahdien. Mereka diberikan pelatihan, ada peningkatan kapasitas dengan beberapa materi. Di antara yang sudah itu satu, tata kelola, bagaimana mengelola bisnis lah. Nah, kemudian yang kedua tentang marketing, pemasarannya, memanfaatkan digital, memanfaatkan apa-apa yang ada yang bisa dimanfaatkan. Kemudian bagaimana mengemas produk supaya menarik. Sampai ada pendampingan program ke depan yang saya dengar bahwa dari LPNU akan memberikan pendampingan usaha kepada UMKM warga Nahdien yang ada di sekitar Jepara, yang ada di Jepara, gitu Mbak Ella. Menarik sekali ya. Iya, jadi NU itu bukan hanya masalah agama yang di konsennya, tapi juga masalah ekonomi warga, itu Mbak Ella.
Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Pak Oh iya, di sesi baiklah. kali ini. Tadi kan kita di awal sudah membahas tentang bagaimana tantangan-tantangan UMKM Nahdien untuk mengembangkan usahanya. Betul. Tapi di sisi lain juga ada peluang, yaitu tentang pangsa pasar. Tapi Pak, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tadi tentang manajerial, keuangan dan sebagainya, kira-kira solusi seperti apa sih Pak yang bisa diambil oleh UMKM menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Baik. UMKM satu sisi punya tantangan, satu sisi juga punya peluang. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, mereka harus punya jiwa-jiwa wirausaha. Itu satu. Yang kedua, perubahan yang ada di sekitar itu kan cepat. Maka mau nggak mau harus memanfaatkan. Itu harus diikuti. Yang ketiga, berikutnya juga mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas, bagaimana bagusnya mengelola. Sekarang itu kan banyak banyak sekali sarana. Kita mau pelatihan, mau belajar apa kan sarananya banyak. Bukan hanya sekedar kita menunggu ada pelatihan diundang, tapi kan bisa memanfaatkan media yang ada. Langkah berikutnya yang bisa diambil adalah memanfaatkan teknologi. Perlu yang namanya bagaimana usaha yang kita punya itu dikenal oleh masyarakat. Sekarang sarannya kan banyak. Bisa buat status WA, pakai Instagram, pakai TikTok, pakai apa itu kan banyak. Lah itu dimanfaatkan supaya usaha yang kita punya, usaha yang ada dilakukan oleh UMKM itu dikenal oleh masyarakat. Nah, kata kunci yang terakhir, Mbak, adalah memulai usaha itu akarnya mungkin pahit, tapi akan berbuah manis. Nah, itu Mbak Ella. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak. Untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian ya Pak. Untuk topik-topik berikutnya nanti kita sambung di sesi selanjutnya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak waktunya Pak. Ya, terima kasih Mbak Ella. Ya, baik, teman-teman UMKM, tadi sudah kita simak bersama-sama tentang tantangan, peluang, dan juga solusi. Intinya, teman-teman harus mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman dan juga terus meningkatkan kapasitas diri. Kemudian, kata mutiara yang bisa kita petik di akhir sesi adalah usaha itu mungkin berawal dari pahit tapi akan berbuah manis. Betul. Baik, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.